Hai semuanya, apa kabar nih? Kenalin aku Rahma Fitra Octaviana, siswi kelas 11 dari SMK Negeri 9 Semarang. Hari ini aku akan bahas hal yang beda banget dan pastinya menarik banget buat kalian para pecinta kopi. Yap, di sini aku akan menganalisis data digital tentang kopi. Dan kita bakal bahas banyak hal, mulai dari kopi itu apa, gimana kita bisa mendapatkan kopi, peluang bisnis untuk kopi, dan masih banyak lagi. Jadi tetap stay tune ya, karena aku akan kasih info-info yang keren banget tentang dunia kopi. Jadi langsung aja, let's go! Kopi adalah minuman yang dihasilkan dari biji tanaman kopi yang biasanya dipanggang sehingga menghasilkan cita rasa dan aroma yang khas. Sebagai salah satu minuman yang populer di dunia, kopi tidak hanya diminati karena cita rasanya yang beragam, tetapi juga karena efek stimulan dari kopi yang dapat meningkatkan konsentrasi dan energi. Ada berbagai cara dalam penyajian kopi, termasuk espresso, cappuccino, dan kopi tubruk yang mencerminkan beragamnya budaya di seluruh dunia. Selain itu, kopi juga dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan makanan dan minuman. Alasan kenapa sih aku milih kopi untuk dijadikan sebagai objek analisa? Karena kopi perannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai minuman yang populer, kopi banyak disukai karena cita rasanya yang khas. Di Indonesia sendiri, kopi sudah menjadi bagian dari budaya, dengan berbagai cara penyajian dan varian rasa yang mencerminkan beragamnya selera masyarakat Indonesia. Dari sisi bisnis, kopi juga punya prospek yang besar, baik dari kafe hingga angkringan yang semakin diminati. Kopi juga mudah diterima di berbagai kalangan, sehingga memungkinkan produk ini punya keuntungan yang tinggi. Dan terakhir, kopi punya aspek kesehatan yang menarik, karena punya banyak manfaat dan juga perlu diperhatikan efek sampingnya jika dikonsumsi berlebihan. Manfaat dari mengkonsumsi kopi sendiri diantaranya yang pertama, menjaga kesehatan otak, dikarenakan efek kafein dalam kopi memberikan efek positif ke dalam otak. Di antaranya membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, hingga menurunkan risiko depresi. Yang kedua, menurunkan risiko diabetes tipe 2. Yang ketiga, menjaga kesehatan liver. Yang keempat, mengurangi risiko penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson sendiri adalah gangguan sistem syaraf yang dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan keseimbangan. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Yang keenam, mengurangi risiko kanker. Dan yang ketujuh, menjaga berat badan agar tetap ideal. Selain manfaat yang aku sebutkan tadi, ternyata ada juga loh kekurangan dari mengkonsumsi kopi. Di antaranya, yang pertama, menimbulkan gangguan tidur. Yang kedua, memicu rasa cemas yang dapat terjadi karena senyawa katekolamin dari kafein akan meningkat. Jika berlebihan, akan memberikan respon buruk pada tubuh. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan kafein. Yang keempat, menyebabkan masalah pencernaan seperti asam lambung dan GERD. Yang kelima, meningkatkan pengeroposan tulang. Sekarang kita beralih ke Google. Saat aku mengetikkan kata kopi di Google, hasilnya luar biasa. Terdapat 212 juta pencarian, muncul hanya dalam 0,31 detik saja. Selain itu, ada juga berbagai artikel, seperti fakta unik tentang kopi yang menarik untuk diketahui. Jenis kopi di Indonesia yang sukses mendunia. Sejarah dan ragam jenis kopi di Indonesia. 7 manfaat kopi untuk kesehatan yang perlu diketahui. Dan masih banyak lagi. Di samping artikel-artikel ini, kita juga bisa menemukan berbagai rekomendasi kedai kopi yang tersebar di berbagai lokasi. Jumlah hasil pencarian yang begitu banyak menunjukkan betapa luasnya minat masyarakat terhadap kopi. Setelah tadi kita mencari informasi tentang kopi di Google, sekarang kita beralih ke Google Maps dan mencari kata kunci yang sama, yaitu kopi. Hasilnya, ada banyak sekali kedai kopi yang tersebar di seluruh kota Semarang.
Dari pusat kota hingga pinggiran, Semarang dipenuhi dengan berbagai pilihan kedai kopi yang menawarkan suasana dan pengalaman berbeda untuk para penggemar kopi. Namun, ada beberapa daerah yang tampak memiliki lebih banyak kedai kopi dibanding yang lain. Contohnya, seperti kawasan Kota Lama, yang terkenal dengan suasana klasiknya. Di sini, kita bisa menemukan banyak sekali kedai kopi dengan desain unik yang memadukan sentuhan sejarah dan modern. Selain itu, di sekitar Simpang 5, sebagai salah satu pusat keramaian di Semarang, kita juga bisa melihat banyaknya kedai kopi yang menarik perhatian, mulai dari dengan konsep kasual hingga tempat-tempat yang cocok untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Di sekitar kampus Undip juga nggak kalah ramai dengan deretan kedai kopi yang menjadi tempat favorit bagi para mahasiswa untuk belajar ataupun menghabiskan waktu santai. Di sisi lain, ada juga beberapa daerah di Semarang yang jarang kita temui kedai kopi. Misalnya, kawasan Sawah Besar dan kawasan industri. Di wilayah-wilayah ini, keberadaan kedai kopi masih bisa dibilang minim. Sekarang kita akan melihat ulasan dan rating dari para pelanggan di beberapa kedai kopi pilihan. Pertama, kita lihat rating untuk kopi Dara Biru. Coffee shop di dalam gang perumahan tapi nyaman buat nongkrong. Bisa dibilang coffee to go juga karena cepat pelayanan dan memang cuma jual minuman aja. Harga kopi start from 15.000 aja, murah betul. Kopinya enak. Es kopi Ram Regal mirip banget sama di Jawa. Tempatnya asik dan sejuk ya, plus ada kucing oranye santuy yang bakalan nemenin plus menghibur para customer. Pokoknya wajib banget deh kalau mau nongki-nongki sambil bahas kerjaan atau referensi kegiatan. Kopsunya enak, baristanya to the point, espressonya enak, harga sama rasa tuh worth it. Selanjutnya, kita cek ulasan dari pelanggan di Kopi Kenangan. Beli takeaway pagi-pagi udah buka, bisa buat ngopi sembari berangkat kerja. Latte-nya oke, ada jual roti juga, ada jual merchandise juga tumbler gitu, baju, tumblernya macem-macem modelnya lucu sih, ada beberapa series desainnya. Harga tumblernya masih affordable juga. Sekarang menu kopinya lagi ada yang baru, kopi coconut gitu, tapi tadi belum coba, next time mungkin.
Dari kemarin pengen coba kopi kenangan karena ketagihan habis ngopi di rest area Salatiga. Ternyata dekat rumah ada gerai kopi kenangan yang buka. Lokasinya di ruko dekat pertigaan arah ke Gedung Mundu. Untuk kopinya gak usah diragukan lagi, mantap lah dengan harga yang sangat worth it banget. Bagi yang pengen coba roti kopi kenangan yang klasik, boleh coba paket pasal 1 yang best seller. Kopinya enak, jadi salah satu kopi enak favorit saya. Tapi pernah 2 kali beli kopi kurang manis. Kayak ini kopinya udah dibikin. Terus kebetulan saya order varian yang sama, jadi kayak ditambahin es batu lagi. Jadi rasa kopi sama manis kurang. Tapi karena kalau beli kopi di sini selalu dapat diskon, jadi tiap pengen ngopi pasti beli di sini. Dan terakhir, kita lihat penilaian pelanggan untuk kopi Nako. Tempatnya banyak pilihan, mau duduk indoor atau outdoor. Banyak juga colokan listrik di setiap tempat duduk. Enaknya tidak ada nyamuk meski outdoor. Tapi jika hujan bubar semua, seperti yang saya alami saat ke sana. Ada live band juga. Pemandangan latar belakang kota Semarang dan perbukitan. Waktu yang cocok saat sunset dan malam hari. Tempatnya benar-benar luas sih, bagus lagi. Meskipun kebanyakan outdoor, tapi indoor AC-nya juga tetap ada. Musola juga ada. Kalau malam ada live music sama bisa buat lihat city light. Pesan americanonya juga lumayan kok buat rasanya. Bakal jadi one of my favorite coffee shop karena memang tempatnya the best itu. Menunya standar cafe dan harganya terjangkau. Ice creamnya recommended, rasa kopi, manis dan lembut. Sayangnya baru keluar counter sudah meleleh dan tidak tersedia tisu, sehingga perlu tambah cup berbayar. Untuk kedua kopi yang saya order, ternyata bagi saya masih tergolong pahit. Jadi untuk yang tidak terlalu suka kopi pahit, better order menu yang lain. Untuk harga makanan dan minuman sangat-sangat affordable. Rasa makanan beratnya juga enak, kopinya juga enak. Berasa kopinya nggak cuma manis dan susu doang rasanya. Untuk kopi nakonya lumayan enak ya, apalagi dibikin less sugar. Sekarang kita akan melihat keuntungan atau laba dari penjualan kopi menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Detik Finance. Untuk warung kopi rumahan, keuntungannya sekitar Rp4.100.000. Sedangkan untuk warung kopi ala kafe,
Laba bersihnya Rp3.515.000. Persentase keuntungan usaha warung kopi. Omset per malam dikalikan 28 hari Rp7 juta. Yang kedua, menurut CNBC Indonesia. Untuk warung kopi rumahan, keuntungannya Rp4.100.000. Dan laba bersih per bulan adalah Rp3.515.000. Dan terakhir, berdasarkan data dari Esquire Coffee, laba kotor rata-rata kedai kopi. Laba kotor sebesar 93,5%. Berapa keuntungan yang diperoleh dari kedai kopi? Omset rata-rata kedai kopi independen kecil berkisar antara €100.000 sampai €150.000. Dari ketiga sumber ini, kita bisa melihat bagaimana industri kopi memberikan keuntungan yang cukup menarik dengan angka laba yang menunjukkan potensi bisnis kopi yang terus berkembang. Untuk mengetahui apakah kopi masih menjadi tren, kita bisa mengeceknya melalui Google Trends. Kita akan mencari kata kunci yang sama, yaitu kopi, untuk melihat seberapa populer tren kopi saat ini. Hasilnya, minat seiring waktu kopi terus bertambah. Dan minat menurut subwilayah, yang pertama ada Bali, yang kedua daerah khusus ibu kota Jakarta, yang ketiga daerah istimewa Yogyakarta, yang keempat Banten, dan yang kelima adalah Lampung. Yang pertama, peluang usaha. Peluang usaha yang saya ambil adalah kopi gerobak keliling. Kopi gerobak keliling menjadi tren baru yang menjadikan peluang besar di bisnis minuman. Usaha ini menjawab kebutuhan konsumen akan kopi yang mudah diakses dan harganya terjangkau. Dibandingkan dengan kafe, kopi gerobak keliling menawarkan harga yang lebih murah, sehingga bisa menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Dengan harga yang ramah di kantong, kopi keliling mampu menjangkau lebih banyak konsumen, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang ingin menikmati kopi tanpa menguras dompet. Yang kedua, rating produk atau data peminat berdasarkan ulasan di banyak artikel. Berdasarkan ulasan di banyak artikel, kopi gerobak keliling mendapatkan respon yang positif di berbagai media sosial, terutama karena berhasil menyajikan kopi yang enak dengan harga yang terjangkau. Banyak yang mengapresiasi cita rasa kopi ini yang dinilai tidak kalah dari kafe. Berikut ini adalah ulasan dari beberapa pembeli. Yang ketiga, peluang usaha untuk mendapatkan laba. Kopi gerobak keliling memiliki potensi laba yang cukup menjanjikan karena beberapa alasan utama. Yang pertama, harga bahan baku seperti kopi bubuk, susu, dan gula aren relatif terjangkau, apalagi jika dibeli dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kopi gerobak keliling umumnya menggunakan peralatan yang sederhana, sehingga biaya operasionalnya rendah. Yang kedua, kopi keliling menargetkan konsumen yang mencari minuman dengan harga yang terjangkau, sehingga volume penjualannya bisa tinggi.
Contoh, satu gelas kopi membutuhkan modal sekitar Rp4.000 dan dijual dengan harga Rp8.000. Jika dalam satu hari bisa menjual 50 hingga 100 gelas, keuntungan hariannya bisa mencapai 200 hingga Rp400.000. Yang ketiga, konsep kopi keliling ini fleksibel, yang memungkinkan usaha ini berpindah lokasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kelangsungan hidup usaha. Usaha kopi keliling memiliki potensi untuk bertahan lama jika mampu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, terutama mereka yang mencari asupan energi untuk bersantai di tengah kesibukan. Hal ini membuat permintaan kopi cukup stabil dari waktu ke waktu. Fleksibilitas lokasi memungkinkan usaha ini pindah ke tempat ramai atau mengikuti acara khusus. Selain itu, variasi menu yang mengikuti tren seperti kopi susu gula aren dengan biaya operasional yang rendah, kemampuan adaptasi, dan konsistensi kualitas, usaha kopi gerobak keliling punya peluang besar untuk bertahan lama. Yang kelima, kemudahannya untuk didirikannya usaha ini. Usaha kopi gerobak keliling relatif lebih mudah didirikan karena membutuhkan modal yang lebih rendah dibandingkan kedai kopi permanen. Tanpa biaya sewa tempat atau desain interior, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan peralatan sederhana. Selain itu, kopi gerobak keliling memiliki fleksibilitas lokasi, sehingga pemilik usaha dapat berpindah-pindah tempat di area yang ramai. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih cepat beradaptasi tanpa investasi yang besar. Untuk lokasi usaha, saya menyarankan untuk memilih daerah di Sawah Besar Kaligawe, karena di lokasi itu masih minim penjual kedai kopi. Kesimpulannya, kopi tidak hanya memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan fokus dan menjaga kesehatan otak, tetapi juga menawarkan peluang usaha yang menguntungkan. Bisnis kopi, baik kedai maupun gerobakan, memiliki keuntungan yang besar dengan biaya operasional yang rendah. Saran saya, bagi yang tertarik dengan dunia kopi, baik sebagai konsumen maupun pengusaha, penting untuk terus memperdalam pengetahuan tentang jenis kopi dan cara penyajiannya. Bagi pengusaha, menjaga kualitas dan selalu berinovasi untuk tetap bersaing. Selain itu, membangun hubungan baik dengan pelanggan, serta mencari peluang kolaborasi juga sangat penting. Teruslah belajar dan bereksperimen dengan berbagai rasa dan metode penyajian untuk terus berkembang di industri kopi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.